وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim imamina wa qaidina wa habibina wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala ummatihi allazina tabi'una huda ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Jamaah Majelis Cahaya Iman yang saya muliakan, alhamdulillah kita teruskan kajian. Pagi hari ini Sabtu kita punya serial kajian hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kumpulan hadis yang insya Allah kita akan baca secara berkelanjutan, judulnya Arba'una Hadisan fi Uddatil Muslim fil Bala'i wal Waba. Ada 40 hadis ya, sebagai bekal seorang muslim dalam menjalani ujian dan cobaan. Ya, kira-kira bekal kita di dalam menjalani keseharian kita pada masa pandemik ini dan masa-masa yang akan datang, yang menurut para ilmuwan tampaknya akan masih berlanjut pada beberapa masa yang akan datang. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, sebagai kaum yang beriman, ya, tentu kita menyadari betul bahwa hidup seorang mukmin itu adalah untuk menjalani ujian dan cobaan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi prinsipnya adalah antara titik kehidupan dan kematian kita itu hanyalah sebuah proses panjang untuk menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti dialah Allah yang akan memberikan penilaian kepada kita siapa yang terbaik amalannya. Nah, karena itu jemaah sekalian, tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk menggunakan kacamata agama, pandangan-pandangan keagamaan kita. Mengapa demikian? Karena ketika Allah menciptakan manusia dan diberikan satu anugerah yang luar biasa, setinggi-tingginya derajat anugerah bagi kita sebagai manusia,
yaitu anugerah fitrah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Jadi fitrah ini yang dinisbatkan kepada Allah sendiri, ya, fitratallah. Fitrah itu menurut para ulama adalah al-khilqah allati khalaqallahu 'alaiha ibadah. Satu bentuk cetakan dasar, prototipe, model bagi penciptaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku secara universal bagi setiap umat manusia. Ada juga ulama yang lain yang menjelaskan bahwa fitrah itu adalah kesiapan manusia secara alamiah untuk menerima al-haq, kebenaran, dan menolak apa yang disebut dengan kebatilan. Nah, konsep fitrah ini tidak semata-mata di dalam memahami keimanan kita kepada Allah, tetapi juga fitrah ini harus diwujudkan atau dijadikan sebagai dasar dan acuan pokok kita di dalam menjalani semua apapun kenyataan di dalam hidup kita. Misalnya ketika Allah menyatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kami akan menimpakan bala kepada kalian semuanya. Dalam bentuk apa? Sedikit saja ketakutan, rasa lapar, kekurangan di dalam harta dan jiwa, termasuk juga kekurangan pada sumber daya alam, as-samarat, buah-buahan. Lalu Allah mengakhiri ayat ini, ya, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira atau gembirakanlah orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini memberikan suatu pandangan kepada kita bahwa apa yang disebut dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan sumber daya alam, kekurangan rizki kita, ya, kekurangan bahan makanan pokok kita, dan seterusnya. Kalau kita pahami dalam kacamata fitrah, dia bukan semata-mata peristiwa alam belaka, tetapi kita harus kembalikan kepada Allah yang menciptakan kehidupan dan alam semesta ini. Kalau semata-mata kita kembalikan kepada nalar atau akal kita, maka barangkali ketika seseorang menghadapi suatu tantangan dan cobaan, ketika akalnya mentok, mungkin dia akan berputus asa. Tetapi perhatikanlah ayat itu, ya. Allah menyatakan wa basyiris sabirin, ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa sabar. Siapa mereka? Didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang manakala mereka ditimpa oleh suatu musibah, ujian, cobaan, bala, ya, dan seterusnya, mereka mengucapkan sesungguhnya kami ini milik Allah
dan sesungguhnya kami ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali ketika fakta kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus berani menyatakan ya ini dari Allah. Inna, sesungguhnya kami, itu bukan hanya kami dalam arti fisik kita manusia, Bu, Bapak Ibu sekalian, tetapi inna ini memberikan suatu makna kami dalam artian semua sistem kehidupan kita, ya kita, alam semesta, waktu, ruang di mana kita berada, itu juga bagian daripada makna inna. Karena kita tidak bisa hidup tanpa ada ruang. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya interval waktu, jarak waktu. Karena itu, kesadaran fitrah ini menginspirasi kita. Semua fakta dan dinamika kehidupan kita ini memang bersumber dari Allah. Karena bersumber dari Allah, maka juga nanti jadi dari hulunya ke Allah, maka hilirnya pun juga kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya maksud pandangan atau perspektif fitrah di dalam menghadapi apapun kehidupan kita. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, pandangan ini kemudian ya melahirkan apa yang disebut oleh para ulama kita, ya, al-hifaz ala mabda'it tawazun an-nafsi wal amali. Ya. Jadi pandangan ini kemudian bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keserasian jiwa kita dan semua dinamika dan aktivitas yang mengitari kita. Jadi kalau kita ibaratkan ada satu timbangan begitu, ini adalah jiwa kita di satu timbangan, lalu fakta kehidupan, dinamika, tantangan, ujian, cobaan ada di sisi yang ini, maka cara pandang fitrah itu kemudian itu menjadi tumpu di tengah yang menyeimbangkan antara ya bangunan jiwa kita sebagai manusia dan juga realitas dan kenyataan hidup kita, sehingga dia akan berjalan secara seimbang, serasi, jadi indah dijalani, indah juga dipandang. Nah, apa yang disebut dengan at-tawazun an-nafsi, keseimbangan jiwa kita ini adalah refleksi ya, pantulan daripada pokok-pokok keimanan kita ya, baik dalam bentuk aktivitas kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, cara berperasaan kita, ya, itu semuanya pantulan daripada keimanan di dalam diri kita yang paling inti. Nah, apa maknanya jamaah sekalian? Semakin kokoh simpul keimanan ini, maka mestinya perwujudan ya dari kita sendiri dan hidup kita ini juga demikian. Nah, di dalam konteks menghadapi tadi, satu sisi ya ini adalah kehidupan kita yang begitu dahsyat gitu ya. Apalagi pada masa pandemi ini, banyak sekali para ahli dan ilmuwan memberikan prediksi. Kita tidak tahu apa yang akan menjadi kepastian, tetapi akal dan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah
itu tentu bisa dijadikan acuan untuk memperkirakan. Ya. Saya membaca satu berita di Maroko. Ternyata apa yang terjadi di Maroko sekarang, angka perceraian itu tinggi. Jadi para suami yang beristrikan para perawat, demikian juga sebaliknya, itu tidak mau tinggal bersama pasangannya. Kenapa? Karena takut dia nanti terpapar virus corona. Jadi dari virus corona itu berimbas pada ketahanan rumah tangga. Belum lagi bicara tentang ekonomi, persoalan sosial yang lain, dan seterusnya itu. Nah, kalau pandangan fitrah kita ini kuat, maka yang dilahirkan adalah at-taslim. Kita pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwid. Ya. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga agar kita ini tidak kehilangan pegangan, maka kita perlu sandaran. Nah, sandaran itulah yang dalam bahasa Arab itu disebut gampangnya itu tawakal. Tawakal itu bersandar. Ketika saya sangat lemah misalnya, ya, coba lihat ibu-ibu misalnya yang sedang menjalani masa menstruasi, karena kondisi tertentu misalnya dia akan lemah karena kekurangan darah misalnya. Nah, pada saat itu berdiri pun tidak kuat, duduk pun roboh. Nah, dalam suasana kelemahan seperti ini, dia perlu tempat bersandar. Nah, tempat bersandar inilah dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan tawakal. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, inilah mengapa kemudian cara hidup orang beriman itu menjadi sangat indah dan mempesona. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis beliau juga menyatakan, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkan, betapa mempesona, ya, urusan seorang yang beriman. Apa itu? Inna amrohu kullahu khair. Sungguh semua urusannya itu baik. Ya. In asabat hussarra fasyakar. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Wa kana khairun lahu. Dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Jika dia menderita satu kemudaratan, malapetaka, dia sabar. Wa kana khairan lahu. Dan yang sedemikian itu lebih baik bagi dia. Dan kata Rasulullah, sikap yang sedemikian ini tidak terjadi kecuali pada diri seorang yang beriman. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, bab pertama yang kita akan bahas, ya, pada serial kajian hidup bersama Rasulullah ini adalah babut tawakkul 'alallah. Bab mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis yang pertama di dalam bab ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
masuk ke dalam surga dari umatku ini 70.000 orang tanpa hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Dan mereka tidak pernah juga merasa sial. Ini nanti tatayyur saya akan jelaskan ya. Ada sikap pesimistik ya, merasa sial. Dulu dalam tradisi orang Arab jahiliyah itu kalau punya keperluan tertentu dia terbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia sebut, wah ini keberuntungan. Kalau terbang ke kiri, ini adalah kesialan. Maka disebut di sini, la yatatayyarun. Tidak pernah kemudian menjudge ya, memponis hidupnya secara pesimistik. Karena dengan cara-cara yang tidak rasional tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb pencipta mereka selalu bertawakal. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6472. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang tawakal, kita menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan tentunya. Penuh pengharapan, tapi juga pada saat yang sama kita melaksanakan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya objektif. Itu adalah tawakal. Ya. Jadi tawakal itu bukan pasrah buta, tetapi pasrah kepada Allah dengan penuh perhitungan. Mengapa saya tegaskan di sini ada kata perhitungan? Karena kita diberikan anugerah akal. Nah, anugerah akal ini perlu untuk memprediksi, menghitung, menimbang. Ya, misal ketika Rasulullah bersabda, ya, jika suatu penyakit menular atau ta'un, satu wabah mendera suatu negeri, kata beliau, maka beliau memberikan anjuran kepada umat ini yang di luar daerah atau teritorial ini jangan masuk. Dan kalau yang ada di sini sudah terdampak penyakit menular ini, Nabi mengatakan jangan keluar. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ini artinya ada perhitungan di situ. Tentu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sikap misalnya yang dinyatakan salah oleh Rasulullah. Seseorang yang ingin bertawakal kepada Allah lalu kuda atau untanya dibiarkan begitu saja, lalu dia katakan atau dia klaim dia bertawakal. Kata Rasulullah bukan begitu ya. Ini harus diikat dulu, diikat. Nah, diikat ini adalah wilayah rasional, upaya objektif, baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebetulnya ada 3 poin di dalam persoalan tawakal ini. Tentu kita ini harus merasa butuh. Jadi ada al-hajat pada diri kita, dan ini sikap mental yang tulus. Misal saya mau minta tolong ke Pak Medi. Pak Medi, saya sedang sekolah. Saya perlu literatur tentang metodologi misalnya.
Lalu beliau meng-email kepada saya beberapa artikel atau jurnal tentang metodologi. Nah, ini artinya saya punya hajat. Ya, yang repot ini kalau orang kemudian merasa tidak punya hajat. Anro'a hustaghna. Ini sikap mental yang tidak tepat. Ya, dia merasa cukup dengan dirinya, nggak butuh orang lain. Poin yang kedua di dalam hal ini adalah, ya, karena dia punya hajat dan dia merasakan betul ada keterbatasan pada diri dia, maka dia minta tolong kepada orang. Dia bersandar kepada orang yang kira-kira siapa yang dapat menolongnya itu. Poin yang ketiga, ya, jadi harus jelas siapa kira-kira subjek yang bisa menolongnya, harus kelar di situ. Tadi saya misalkan ada Pak Medi. Ada poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ya, yaitu adanya trust, as-siqah. Kita percaya sepenuhnya kepada orang yang apa? Orang yang kita sandari tadi itu. Jadi kalau saya ingin bersandar pada suatu tiang, saya harus yakin betul tiang ini begitu saya rebahan di situ, dia tidak ambruk. Nah, jadi kita harus paham betul ini. Jadi kita harus percaya betul. Nah, demikian pula ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya hajat, ya. Kita punya hajat, ya. Antumul fuqara'u ilallah, ya. Kalian ini adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Mengapa kalimat ini penting, jemaah sekalian? Karena sekarang orang hidup di zaman modern ini, dia sudah tidak perlu merasa Tuhan, ada Tuhan, tidak perlu. Maka kan cobalah lihat orang-orang yang hidupnya menyimpang, bahkan mengatakan Tuhan sudah mati. Bahkan mengatakan agama sudah tidak perlu lagi. Mengapa? Ya itu tadi, karena konsep tadi itu, hajatnya itu. Ya. Tapi pada saat yang sama ada juga orang yang berpandangan seolah-olah Allah lah yang membutuhkan manusia. Jadi ketika kita mengakui secara tulus kita punya kebutuhan hajat, pada saat itu sebetulnya kita sedang merendah. Dan ini adalah karakter yang baik dan positif bagi seorang yang mengaku diri sebagai abdun, sebagai hamba. Jadi kita butuh kepada Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Ayo minta kepadaku, seru aku, kata Allah. Aku jawab apa yang kamu perlukan. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah karena dia merasa tidak butuh. Atau dia butuh tetapi dia salah persepsi kepada siapa dia minta. Nah, ini tentang hajat ini penting. Nah, sekarang kita identifikasi. Kita ini adalah antumul fuqara ilallah, kata Al-Quran. Kalian ini orang-orang yang fakir, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam suasana yang seperti ini. Ya. Jadi hajat kita ini monggo. Mungkin bagi sebagian orang ada hajat-hajat yang sifatnya materi sudah terpenuhi karena mungkin tabungannya lebih dalam masa seperti ini. Ada orang-orang yang diberikan hajat sosial karena dia selalu dihormati, karena dia seorang pejabat misalnya. Ada orang yang tidak perlu risau kepada anak-anaknya karena barangkali sudah punya jabatan, punya kedudukan, survive hidupnya dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah panjenengan tidak merasa di dalam batin, ya, bahwa ini bukan hanya saat ini. Saya tiba-tiba ingat almarhumah ini Bu Siti Zirzana. Sore itu beliau baru pulang dari Singapura berobat, ya. Saya ditelepon, Mas Fatur minta datang ke rumah pengajian. Beliau ketika itu selesai
ngobrolnya lebih panjang dengan beliau daripada pengajian. Satu yang saya ingat dan saya tidak lupa, karena beliau menangis waktu itu di hadapan saya. Dia bilang, "Mas," dia bilang, "anak-anak saya si fulan ya sudah cukup, ini sudah cukup, ini sudah cukup. Tapi saya masih gelisah, Mas Fatur." "Apa itu, Bunda?" saya bilang. "Apakah semuanya ini cukup sebagai bekal saya kembali kepada Allah?" Beliau menangis. Demi Allah, cerita ini saya tertegun melihat beliau, dan kita ngertilah siapa beliau. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi ada hajat, dan ini butuh kejujuran. Ada orang punya hajat tapi tidak jujur, malu dia. Jaim lah bahasa kita sekarang. Ini juga tidak tepat. Karena kita punya hajat, maka kita harus tahu kepada siapa kita memenuhi hajat itu. Dalam konsep kehidupan ini, Allah adalah satu-satunya penopang di dalam hidup kita ini. Maka selalu dikatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang beriman itu tawakal. Dan juga tadi, kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, kita harus trust kepada Allah. Athiqatu billah, kita pasrah. Yang dikatakan pasrah itu, apapun kemudian menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Misal, dalam suasana COVID, ada orang yang diwafatkan oleh Allah. Dan kita lihat fakta sosial, ada orang yang menolak juga jenazah-jenazah COVID. Saya katakan, ini mereka orang-orang yang tidak paham tentang siapa itu Allah. Coba perhatikan, ada suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya katakan, bahwa orang yang diwafatkan dalam suasana ini dengan kehendak dan kekuasaan Allah, mesti Allah punya sesuatu yang dia simpan. Dan baru kita dapatkan di dalam hadis Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Allah telah mentakdirkan seseorang itu untuk punya derajat yang tinggi di dalam surganya kelak, tetapi amal ibadahnya tidak cukup untuk mencapai derajat tersebut, maka Allah berikan orang ini ujian di dalam harta, ujian dalam jiwa, ujian dalam hidupnya, penderitaan, lalu Allah berikan dia anugerah kesabaran, lalu dia sabar menjalani ujian semua ini, lalu dia mati, maka dia capailah kepada derajat yang telah dijanjikan Allah. Ini kita trust. Ini sudah berobat. Teman-teman kedokteran sudah berupaya semaksimal mungkin. Meninggal juga. Kita harus tetap trust. Ini yang dimaksud dengan tawakal. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ya, ketika di sini Rasulullah mengiming-imingi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 70.000 orang besok di akhirat, ya, yaumul qiyamah, masuk surga tanpa hisab. Ini kan luar biasa. Masuk surga bablas begitu, tanpa harus berat-berat memikirkan timbangan yang kita paham betul, ya. Suatu keburukan saja seberat biji zarrah akan teridentifikasi. Demikian juga kebaikan. Betapa beratnya yaumul hisab. Lah kok ini tiba-tiba ada orang yang masuk tanpa hisab. Nah, disinilah kemudian salah satunya yang disebut adalah, di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW, la yastarkun. Meskipun ruqyah itu syariah, ya, tentu kita juga harus waspada. Orang yang mengobati melalui media bacaan Al-Quran harus paham betul. Sebab utamanya adalah Allah. Kalau dia membacakan ayat Quran kepada orang yang sakit, itu semata-mata dia menjalankan syariat Allah untuk membacakan itu. Tetapi yang betul-betul dan satu-satunya zat yang membuat bacaan itu efektif apa tidak di dalam pengobatan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa di sini ada anjuran secara implisit? Agar kita ini tidak bergantung kepada orang. Sakit dikit dia pergi minta diruqyah, minta dijampi. Maka akan ada ketergantungan secara psikologis. Nah, ketergantungan secara psikologis, meskipun dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, ini akan mengurangi makna keimanan kita. Jangan-jangan nanti sampai kapan dia kuat?
Jangan-jangan dia beralih pandangannya. Kalau si fulan yang membaca dan seterusnya, ini nanti menjadi persoalan. Nah, la yatatayyarun. Kita tidak perlu kemudian hidup pesimistik. Ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan, tradisi jahiliyah itu, pesimistik di dalam hidup itu, dengan melepas burung, kalau ke kanan untung, kalau ke kiri kemudian merugi. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Ahmad menyatakan, man raddathu tiyarah min hajatin faqad asyrak. Seseorang yang punya hajat, misalnya ingin pergi ke Jakarta, kapan gitu, lalu kemudian dia terbangkan burungnya. Lalu karena burung ini terbang ke kiri, dia tidak jadi melaksanakan hajat tersebut. Kata Rasulullah, faqad asyraka. Orang yang seperti ini sungguh telah melakukan kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kaffaratu zalika? Apa yang bisa menghapus dosa seperti itu? Qala an yaqul, Rasulullah bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian yang terpaksa telah melakukan hal seperti itu, Allahumma la khaira illa khair. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, wala tayr illa tayr. Dan tidak ada suatu kesialan, ya, kecuali kesialan yang datang darimu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Jadi kita diorientasikan dalam suasana orang terjepit, ya, menghadapi tekanan-tekanan yang sedemikian rupa, besar kemungkinan orang itu mengalami kekacauan di dalam keseimbangan psikologis dia. Maka kita harus segera kembali kepada Allah. Allah pun, Rasulullah SAW juga menyatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya. Tiarah itu tadi, membangun persepsi hidup yang pesimis dengan media burung tadi itu syirik. Ya. Kata Rasulullah ini, wa ma minna illa. Ya memang tidak ada di antara kita kecuali pernah didera oleh sikap seperti itu. Walakinallaha yuzhibuhu bittawakkul. Tetapi Allah kemudian hilangkan sikap yang salah ini dengan konsep tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Karena itulah di sini, ya, bekal kita sebagai orang muslim, tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan, ya, agar ini membangkitkan suatu energi spiritual yang kuat bagi kita di dalam menghadapi masa pandemik dan masa-masa yang akan datang, adalah menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, trust kita kepada Allah, ya. Kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian mereka yang punya karakter seperti ini dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka dapat masuk ke dalam surga Allah pada waktunya nanti tanpa hisab, ya. Dan ini adalah setinggi-tingginya derajat bagi orang-orang yang bertawakal. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, mudah-mudahan kajian pagi hari ini memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang sudah mengetahui, tentu kita merefresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita, dan kemudian semakin mengokohkan keimanan kita meskipun di masa pandemik seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, nasrun minallahi fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.